Cara makan telur yang benar untuk kurangi kram dan bantu tidur nyenyak pada lansia. Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Hendra Handoko, dokter keluarga Anda. Apakah Anda sering merasa kram otot di malam hari, sulit tidur, atau bangun pagi dengan rasa pegal di kaki? Ternyata, salah satu rahasia untuk mengatasinya tersembunyi di makanan sederhana, yaitu telur. Ya, makanan yang murah, mudah ditemukan, tapi sering disalahpahami. Padahal jika dikonsumsi dengan cara yang benar, telur bisa membantu mengurangi kram, menenangkan saraf, dan membuat tidur lebih nyenyak. Hari ini kita akan bahas cara makan telur yang benar untuk lansia, mulai dari kapan waktu terbaik, cara memasak, porsi ideal, kombinasi makanan, hingga kesalahan umum yang sering terjadi. Jadi, siapkan catatan, duduk nyaman, dan mari kita mulai perjalanan sehat bersama. Mengapa lansia sering mengalami kram dan susah tidur? Pada usia di atas 60 tahun, tubuh mengalami penurunan fungsi saraf dan otot. Beberapa hal yang memicu kram adalah kekurangan mineral seperti magnesium, kalium, dan kalsium, dehidrasi ringan akibat minum air kurang, peredaran darah melambat, dan yang sering terlupakan adalah kurangnya asupan protein berkualitas untuk perbaikan otot. Selain itu, gangguan tidur pada lansia juga disebabkan oleh penurunan hormon melatonin, kekurangan vitamin B6 dan triptofan, kebiasaan makan malam yang tidak seimbang. Nah, semua unsur ini bisa kita bantu perbaiki lewat cara konsumsi telur yang tepat. Kandungan telur dan fungsinya untuk lansia. Satu butir telur memiliki keajaiban gizi. Protein tinggi, 6-7 gram per butir, membantu memperbaiki otot. Vitamin D memperkuat tulang dan menurunkan risiko kram malam. Kolin dan B kompleks mendukung fungsi otak dan sistem saraf. Triptofan membantu tubuh memproduksi serotonin dan melatonin, dua hormon penting untuk ketenangan dan tidur nyenyak. Namun, manfaat ini baru terasa jika cara mengonsumsinya benar. Banyak lansia yang keliru, misalnya makan terlalu malam, memasak terlalu lama, atau tidak menyeimbangkan dengan sayur dan air putih. Waktu terbaik makan telur untuk lansia. Ada 3 waktu utama konsumsi telur yang baik untuk lansia, tergantung tujuannya. Pagi hari, sarapan jam 6-8. Telur rebus atau dadar tanpa minyak bisa jadi sumber energi dan protein untuk aktivitas. Kombinasikan dengan roti gandum dan sayur rebus agar pencernaan ringan. Siang hari, jam 12-13. Cocok bagi yang punya keluhan kram siang atau lelah setelah jalan. Telur dapat membantu pemulihan otot. Kombinasikan dengan sayur hijau kaya magnesium. Malam hari, jam 18-19. Untuk membantu tidur nyenyak, pilih telur rebus matang setengah atau soft boiled dengan tambahan pisang atau segelas susu hangat. Kombinasi triptofan dan magnesium membantu produksi melatonin alami. Catatan penting, hindari makan telur setelah jam 20.00 karena bisa mengganggu pencernaan dan justru membuat perut terasa penuh saat tidur. Cara memasak telur yang sehat untuk lansia. Cara memasak sangat menentukan kualitas gizi telur. Rebus 7-9 menit. Metode paling sehat, mempertahankan protein dan vitamin. Hindari merebus terlalu lama hingga warna kuning keabu-abuan, karena menandakan zat besi teroksidasi. Kukus 10 menit. Alternatif baik bagi lansia yang punya masalah pencernaan atau kolesterol. Tekstur lembut dan mudah dicerna. Dadar tanpa minyak berlebih. Gunakan teflon anti lengket dan sedikit minyak zaitun. Hindari menggoreng hingga gosong. Lemak jenuh bisa meningkat dan merusak pembuluh darah. Telur mentah tidak disarankan untuk lansia. Resiko infeksi salmonella tinggi dan penyerapan proteinnya justru berkurang 50%. Porsi ideal dan kombinasi tepat. Berapa banyak telur yang boleh dikonsumsi lansia?
1 hingga 2 butir per hari tergantung kondisi jantung dan kadar kolesterol. Jika punya riwayat kolesterol tinggi, cukup 4-5 butir per minggu, lebih baik direbus. Kombinasi makanan ideal: telur plus sayur hijau seperti bayam atau brokoli. Kaya magnesium, bantu cegah kram. Telur plus buah pisang atau alpukat, sumber kalium alami. Telur plus susu hangat malam hari, bantu relaksasi dan tidur nyenyak. Hindari makan telur dengan nasi goreng, sosis, atau margarin berlebihan. Kesalahan umum dalam makan telur. Beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan. Makan telur malam hari setelah jam 9 malam, akibatnya lambung bekerja berat, tidur terganggu. Menggoreng dengan minyak jelantah, menyebabkan radikal bebas dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Membuang kuning telur. Padahal, justru di sanalah vitamin D dan kolin paling banyak. Tidak cukup minum air putih setelah makan telur. Bisa membuat ginjal bekerja lebih keras. Sahabat sehat, telur memang sangat bergizi. Tapi, seperti semua makanan bergizi lainnya, konsumsi berlebihan justru bisa membawa risiko, terutama di usia lanjut. Mari kita bahas satu persatu dengan bahasa sederhana. Meningkatkan kolesterol darah jika berlebihan dan tidak seimbang. Telur, terutama bagian kuningnya, mengandung kolesterol alami sekitar 180 hingga 200 mg per butir. Sebenarnya, tubuh kita masih bisa mengolah kolesterol ini dengan baik jika pola makan seimbang dan banyak serat. Namun, pada lansia yang jarang bergerak, kurang makan sayur dan buah, atau memiliki gangguan hati dan jantung, makan telur berlebihan atau lebih dari 2 butir setiap hari secara rutin bisa meningkatkan kadar kolesterol LDL atau jahat dan mempercepat penyempitan pembuluh darah. Akibatnya, mudah lelah, sering pusing, resiko serangan jantung atau stroke meningkat. 2. Gangguan pencernaan dan perut kembung. Telur merupakan sumber protein padat. Jika dikonsumsi terlalu banyak tanpa cukup serat dan air, pencernaan bisa melambat. Beberapa lansia bahkan mengeluh, perut terasa penuh, kentut lebih sering, sembelit, apalagi jika telur digoreng dengan minyak banyak. Beban pada lambung dan hati menjadi lebih berat. Oleh karena itu, batasi 1 hingga 2 butir per hari dan kombinasikan dengan sayuran rebus. 3. Dehidrasi dan beban pada ginjal. Protein dari telur menghasilkan zat sisa bernama urea yang harus dikeluarkan lewat ginjal. Jika asupan telur tinggi tapi minum air sedikit, ginjal akan bekerja ekstra keras. Tanda-tanda tubuh mulai keberatan protein antara lain urin lebih pekat dan kuning, punggung bawah terasa pegal, sering tahus tapi mulut kering. Untuk mencegahnya, minumlah 8 gelas air per hari, terutama setelah mengonsumsi makanan tinggi protein seperti telur. 4. Gangguan tidur jika dimakan terlalu malam. Banyak orang berpikir telur bisa membantu tidur, dan memang benar dalam porsi kecil dan waktu yang tepat. Namun, jika dimakan terlalu malam atau terlalu banyak, protein butuh waktu lama untuk dicerna. Ini bisa membuat perut terasa penuh, tubuh sulit rileks, akhirnya malah sulit tidur. Idealnya, makan telur maksimal 2 hingga 3 jam sebelum tidur. 5. Risiko alergi atau reaksi kulit. Sebagian kecil lansia mengalami hipersensitivitas terhadap protein telur, terutama putih telur. Gejalanya bisa ringan seperti gatal di kulit, bibir kesemutan setelah makan telur, perut mual setelah makan telur. Jika ini terjadi, hentikan konsumsi sementara dan konsultasikan ke dokter atau ahli gizi. Telur adalah makanan luar biasa, tetapi seperti pepatah lama, yang membuat sehat adalah keseimbangan, bukan kelebihan. Makan telur secukupnya, teratur dan disertai sayur serta air putih yang cukup
akan menjaga keseimbangan antara manfaat dan resiko. Nah, sahabat sehat, setelah tahu manfaat dan juga batas amannya, sekarang kita bahas bagaimana caranya agar tubuh tetap rileks, tidur lebih nyenyak, dan otot tidak mudah kram di malam hari. Tips praktis agar tidur nyenyak dan otot tidak kram. Agar manfaat telur semakin terasa, minum air putih hangat sebelum tidur. Lakukan peregangan ringan kaki dan betis. Makan malam ringan maksimal 2 jam sebelum tidur. Pastikan ruangan tidur tidak terlalu dingin. Dan tentu saja jaga asupan telur dan mineral setiap hari. Kesimpulan, sahabat sehat, kram dan susah tidur di usia lanjut bukan hal yang harus diterima begitu saja. Dengan pola makan yang tepat, termasuk cara makan telur yang benar, tubuh bisa tetap nyaman, otot tidak mudah tegang, dan tidur lebih nyenyak setiap malam. Ingatlah, telur bukan musuh, tapi teman kesehatan bila diolah dengan bijak. Konsumsi teratur, seimbang dengan sayur dan air. Dan jangan lupa, imbangi dengan olahraga ringan dan rasa syukur setiap hari. Kalau sahabat sehat pernah punya pengalaman menarik seputar makan telur atau punya resep sehat sendiri, tulis di kolom komentar ya. Kita belajar bersama agar tetap bugar dan bahagia di usia lanjut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke orang tersayang agar mereka juga tahu cara yang benar untuk mengolah telur. Saya Dr. Hendra Amroko. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa, rebus telurmu dengan cinta.